Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari dalam tiap wate bersabi-sabi hanap peri-peri getanya puja Allah Subhanahu wa taala yang kan nabi kepada getanya berbagai macam rahmat dan nikmat, sehingga dengan kudrah dan iradahnya lah bak subuh yang mulianya getanya Bandung kadapat dan mesapat dan mendoa rapat di dalam rumah Allah yang laganya rupa dengan kasat dan ikhlas tentunya. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan pertemuan getanya bak bengah uranyo mendapatkan barakah serta ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan sejahtera dan melaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Pula bersabi-sabi hanap peri-peri nucurahkan kepada sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat beliau sekalian, kepada tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin beserta para alim ulama yang muktabar. Yang kamu pemulia Abu Imam Abu Imam Menasa, yang kamu pemulia Walid gure getanyo bersama Walid di Palu, yang ulun tuan pemulia gure ulun tuan Abi Ai, yang ulun tuan pemulia seluruh gure-gure ulun tuan Bandung, para jamaah hadirin wal hadirah, urungsi ulun tuan rahimakumullah. Mari sejenak sembari getanyo niat i'tikaf, sama-sama tak ulang kaji padu-padu boh pelajaran yang mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan bagi getanyo bersama. Karena suatu ketika salah sidra sahabat Rasulullah bernama Abi Dzar, di mana bakwatiannya beliau di dalam keadaan tua renta. Karena biasanya sahabat Rasulullah tersebut setiap malamnya melaksanakan salah sunnah sebanyak 100 rakaat. Namun karena usia beliau dalam keadaan ka'adhar, beliau mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, keadaan ulun tuan jinau hanali sama ya Rasulullah sebagaimana sedia kala, di mana berekan punya kemampuan bagi ulun tuan setiap malamnya melaksanakan salat sunnah sebanyak 100 rakaat. Ya Rasulullah, apa hendaknya yang aku lakukan agar Allah tetap memberikan balasan yang sama kepadaku ya Rasulullah?" Bakwatnya menjawab oleh Nabi, "Ya Abadzar, wahai Abadzar, la antagdaw, sungguh gata berpaling tebit daripada rumah gata, fatu'allimu ayatan fi kitabillahi ta'ala, bertujuan engkau mempelajari satu ayat Allah, huwa khairul laka min antusalliya alfa raka'atin, yang demikian itu lebih baik bagi engkau wahai Abadzar ketimbang engkau melaksanakan salah sunnah 1000 rakaat. Rupanya kedudukan menuntut ilmu yang mimutuah abu yang berbahagia, kedudukannya di sisi Allah jauh lebih tinggi martabat daripada kedudukan amal ibadah. Ibadat itu merupakan sifatnya hamba, sedangkan ilmu itu adalah sifatnya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahkan kedudukan ilmunya lebih tinggi daripada kedudukan abid.
Yang pertama kali ulun tuan sampaikan, ilmu itu merupakan sifat Allah. Yang kedua, ilmu tanpa amalan mentengna manfaat tengku mutua. Tapi amalan tanpa dibarengi oleh ilmu maka akan menjadi sia-sia. Al ilmu bila amalin kasyajaru bila samarin. Ilmu tanpa dibarengi dengan amalan ibarat bak kaya yang hana mebah. Walau hana mebah, yang namanya bak kaya menteng jet tak pakai. Sekurang-kurang jih jet ke jenerap tengku. Sekurang-kurang jih jet ke renang tengku. Sekurang-kurang jih jet ke gelawa tengku. Nafaedah. Tetapi cerita balik, ala amalu bila ilmen kasamaru bila syajarin. Amalan tanpa ilmu ibarat boh kaya yang hanaba. Nah teman tengku boh kaya yang hanaba, nah cijak bak rumah hurung kaya. Jika lelam mari-mari hiasan, boh apel mekilat-kilat, boh anggur cukup lagak-lagak, banta putawa tiko hame kalan. Plastik tengku hotan ubah. Rupanya lebih bahaya amalan tanpa ilmu daripada ilmu tanpa amalan. Jauh lebih sempurna ilmu dibarengi dengan amalan, amalan dibarengi dengan ilmu. Maka bila mana amalan itu ada fardhu'in dan kifayah, ilmiah juga demikian. Na ilmiah fardhu'in, na ilmiah fardhu kifayah. Ilmiah fardhu'in dengan amalan yang saling berbarengan dua. Ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Maka salah saboh sisi mata uang rusak atau relah, maka mata uang itu tidak akan berharga. Begitulah bandingannya. Ilmu fardhu'in dengan amalan bila tak beriringan, keduanya tidak ada manfaatnya. Ilmu yang fardhu'in kait dengan fiqah sebatas sah getanyo ibadah. Kait dengan ilmu yang tauhid agar roh getanyo di dalam urang yang dikategorikan ma'arifah, be roh getanyo dalam kategori urang yang taklid. Karena orang yang taklid karena kaitan dengan i'tiqadnya terjadi khilaf ulama. Nah yang pegah sah iman, nah yang pegah hana sah iman. Tapi yang pastinya berdosa tetap mimutuah abu yang berbahagia. Ilmu yang tauhidnya adalah ilmu yang utama. Tengku legetannya kan kata iman awaikon, karena iman getanya warisan daripada kedua orang tua, betul. Tapi benar getanya sadari iman yang getanya warisi daripada dua draw urang syik getanya itu ibarat lagi minyak Honda yang ibu ledialer tengku. Nyan minyak Honda ipasau ledialer wate tablau Honda baru tengku hanya sebatah truk ba SPBU. Bek na rencana ngan minyak nyan wet mensabah kota lu cuma we hansep tengku hansep. Artinya apa? Iman yang kita warisi daripada kedua orang tua kita itu terbatas. Hanya sampai sebelum akil balik. Wateka akil balik, maka mesti kita isi yang baru. Minyak yang ibu ledialer NSPBU tunggu. Rokenan ni isi balik. Begitu pula iman yang kita warisi daripada kedua orang tua kita itu terbatas. Pakai bancara tak isi balik tunggu wateka balik. Dari nolom mesti payah tahu ucap dua kalimah syahadah kan, melainkan hanya dengan mempelajari ilmu tauhid ma'rifah, mengenal Allah yang sebenarnya. Menya Allah galom taturi ibadat hanjut kebuat i'tikad han mengguna tauhid itu utama tungku mutuah umi yang berbahagia.
Sedangkan selebihnya itu fardu kifayah. Agar lebih sempurnanya ibadah, agar lebih maksimalnya kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu selebihnya. Bahkan hadirin sekalian sidang jamaah subuh rahimakumullah, manusia tidak akan berubah bila mana dianya itu tidak pernah menuntut ilmu agama. Han mu ubah urang tungku mutuah. Urang yang hana beut, urang yang hana ilmu, nyan hana buat tapi ingat aku. Menyata ke di rembang tak pegah rembong ni penyuang ni. Nyan menyaurang hana beut aku. Maka terjadinya kekacauan di dalam rumah tangga sebab tidak ada ilmunya. Behe urang tenak ulama tekukan behe punga karena hana ilmunya. Lagi tak pegah behe anda umiat aku cukup behe sinyak nyan ijut gutua ulia kobra kan behe hana itu pulu aja ipike nyan karet buga kunyan karet putu ipike aja gutu ulia lan ma bantai guleng ipegah hana itu pulu. Begitu pula kenapa ada orang berani berbuat maksiat, mereka itu belum tahu bagaimana azabnya neraka. Bahkan yang caci maki ulama karena dianya tidak tahu seberapa besar dosanya kita mencaci maki ulama. Maka kan dengku bangai. Oleh karenanya benar beda getanya yang nabeut ngan urang hana nabeut. Benar beda getanya urang yang mengilmaya dengan urang yang hana ilmaya. Artinya apa? Menyatakan di urang yang hana beut itu nak icaci maki getanya nyan betan peremon tunggu. Menyana peremon berat bangai getanya orang nji. Ibarat le getanya tengku ikap lihat saya pungo tunggu. Lalu tarupah saya pungo takap balik so pungo saya pungo ngurung kap saya pungo. Berat pungo urung kap saya pungo tunggu. Begitulah pandangannya. Menyagetanya wata purmun urang bangai, urang hana ilmu, urang hana nebeut, urang pungo, berat pungo gedanya wangan pungo ji. Artinya apa? Tanpa ilmu apapun tidak akan berguna. Dalam kehidupan dunia pula dibutuhkan ilmu. MC iaknya wana turimi nyan kapolsek simpang keramatnya ben pakai GPH nya urang biasa bapak kapolseknya. Walau beliau seorang polisi, siapapun yang menjadi polisi di dalam polisi harus mengerti juga ilmu kepolisiannya. Menjadi tentara harus memahami juga ilmu ketentaraannya. Jika ke tukang pegat rumah harus mengerti pula ilmu pertukangannya. Tak buka bengkel ilmu perbengkelannya. Bahkan legetanya wana rencana teriak caka nak gop ke darah baru truk kenan benar ilmu yang cakologinya. Mandum perlagi ilmu yang nunggu. Tanpa ilmu semuanya akan sia-sia hancur binasa. Makanya fasalu ahla dzikri. Tanyalah kepada orang yang memahami, menyahana ilmunya tunggu. Pejabat negara tidak memiliki ilmu tata negaranya, ilmu cara mengelola kenegaraannya, hancur hukum tua. Makanya ketika kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka tunggulah kehancuran. Benar ilmunya katanya tunggu. Orang yang memiliki ilmu senantiasa mulia dunia wal akhirah. Maka beya nemi mutuah neco anu nejo lam daya beya dengan kesian beya nedengku cikalon walid di Palu na kesian ke hana moto lagak gak nyan perti kurung kerja kendo cikalon oh ya kamu tuha hana merumpok mukawin cikalon darah baru walid tho tari dengan darah baru kedayo hana puya tu. Urang mengilmu itiup le harta, urang mengilmu itiup le segala-galanya. Itanya tak tiup harta berute hipiu han merempok. Maka pokok utama ilmu dimanapun, kapanpun, siapapun
tanpa ilmu maka hidupnya akan menjadi sia-sia. Urang hanaya ke Allah karena golong geturi Allah dengu. Urang hanaya ke azab kubur karena hana getoah azab kubur dengu. Urang berkeluh kesah dalam kehidupannya karena tidak yakin atas kekuasaannya Allah. Orang terlalu sombong, angkuh karena tidak mengenal siapa dirinya. Hana ilmunya, makanya sombong. Oh, wate tatanya yang tahu drone, lo ngapamin ngejawab. Drone tahu, anu apa mae ngejawab. Hai drone tahu, hana kada tahu. Nyamnya tatanya yang mendung tam sirawan dan tahu tak. Siapa Anda? Kenapa kita bisa sombong? Kenapa kita bisa angkuh dan sebagainya? Karena kita tidak mengenal diri kita. Ketika kita mengenal diri kita, siapa kita? Rupanya kita adalah calon bangke. Apa hebatnya kita? Menjadi tentara calon bangke, menjadi kapolsek calon bangke, menjadi tengku calon bangke, menjadi ustad calon bangke. Itulah kita. Berawal daripada tetesan air yang hina, akan kembali kita kepada sesuatu yang hina. Putra ada sombong drop. Bahkan apapun yang kita miliki ini semuanya adalah titipan Allah. Kita tukang parkirnya. Allah memarkirkan kepada kita harta, memarkirkan kepada kita pangkat, jabatan, kesehatan, anak, istri, suami dan sebagainya. Tukang parkir kita nunggu. Dumna hayu tukang parkir nunggu. Cuma hana tasuk baju kuning sagai. Nyang sagai. Pada hakikatnya semua kita ini adalah tukang parkir. Yang kenyan kita nunggu. Apa hebatnya kita? Maka timbul rasa sombong, timbul rasa angkuh, timbul rasa congkak, merasa dirinya lah segala-galanya. Derawa galam itu ridu. Akibat penyebab dasar karena tidak ada ilmu. Oleh karenanya tungku mutua. Katanya yang muda-muda seperti jamaah GPS yang galam rumah tangga, maka bersegeralah menuntut ilmu kaitan dengan fikih munakahat. Merempok dengan walid di paluh merenau. Pakai bancara jawab nikah. Bet sampai roh menjawab belum terima ngayah kulun tuan. Kak kawin ngayah tuan. Merenau. Apa kewajiban kita sebagai suami? Apa kewajiban kita sebagai isteri? Sehingga dia kata nyonak kau hanatat berat menuntut bak rumah. Nyon yang namu pom dia kata nyoh hai bekaturi leung be lakau aku. Untung hana itu di rumah lah kutuang neberakon. Kita terlalu angkuh. Padahal kewajiban kita sebagai suami, sudahkah kita lengkapi kewajiban kita? Dalam dentai. Makanya merenau wilayah. Baik bacut-bacut kamu ke rumah, kele ke rumah, nyan nucut ke. Nafkah dan tapi nyapakan berat lung kuragam, ramai uragam urinang di sebab. Sering lagi kita nyodengku. Padahal kewajiban kita sebagai suami cukup raya dengu dalam rumah tangga. Kelakau yang kaya wajib tiap bengah gebi nafkah makanan ke rumah siare beserta lauk pauknya tiap bengah juk ke rumah. Menyelakau pertengahan leboh mau itinga beserta lauk pauknya tiap bengah. Menyelakau gasian siuro mita siuro pajiu leare tengah ataupun leare ke pegah satu mod jok ke rumah tiap bengah mai kamu lakau dengku berle jak bawarong pajiu hanjat dapat jauh ada rumah bacut necok payah bayar lain nana apa buat kah oh kapal lawatan tengku buat cina beli-beli rumah nak. Maka kita terlalu angkuh karena kita tidak memahami ilmunya. Ini sangat pokok dasar. Gara-gara tua perumah kepegah bak lakon lon jak batu renjuk wo ka beli-beli lakau hana kata buat nucut ke. Untung hana gaji wai perumah. Pata cok nucut memburuh mun support tadi jauh ke. Wajib ke kita nyawa lakau tengku 6 bulan 3 belawa pakaian ke perumah. Lam musim lepi atau kumutuah beliau bajia terbaik ke rumah. Kemudian wajib pula beliau wangi-wangian.
Alinya lom sabun manau sampo dan sebagainya, miap dan sebagainya, maskara hanaruh be, maskara hanaruh. Menyiuk ngehem body kajiut. Reksona reksoni hibka dan sebagainya wajib dong, wajib. Nya nakala nan po buat ka. Hana anku putin beli-beli promo. Lagi tanya di bandar merasa ar-rijalu qawamu 'alan nisa. Lon pemimpin lang rumah tangga, rupanya pemimpin cepi. Hana ilmanya. Ketika kita mengatakan kita sebagai pemimpin istri kita, seharusnya kedudukan kita lebih tinggi daripada seorang istri. Tinggi di segi ilmu, tinggi di segi harta, tinggi di segi segala-galanya. Nyawa lagi tanya ilmu ya payah teman yang bak perumah. Pakon perumah nabut, tiga tanya hana tayak but. Pakon hana le tayak but, malayat tak ko muhi bangai. Yang bibi bangai hana malayat. Nyawa rame, kon urim bilang uga. Urang palain, urim bilang uga lentuk hilun. Karena ulun tuan juga toto ngemlang uga di bagian al-buluhi gede kan. Ada nyoko urung langu urung daerah Halon. Maka hadirin sekalian sidang jamaah subuh rahimakumullah, orang yang udip di dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, itulah orang yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udip katanya tuntut ilmu, punya kemampuan mengajarkan orang lain. Yang penting jabut nyan wajib. Yang wajib katanya senantiasa tuntut ilmu. Hana jeut letuku, hana wajib jeut. Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang wajib tuntut ilmu. Tapi punya kamu tonton natat-tatat gepurno hana jeut nanti ulah-ulah. Jeut hana wajib tapi be atat-tatat ngujung. Yang wajib tuntut ilmu yang mimutuah abu yang berbahagia. Karena udip getanya idonya nyong sementara. Cina tanyang-tanyang bak diri pribadi pu tujuan ni lelong le udip. Na pernah mentanyang-tanyang tu. Kita nyang tiat. Pu tujuan ni lelong le udip. Tujuan tanya tau udip tu ku kan tanek mekat-mekat nampak sai kon ku. Tujuan getanya udip tu ku kan tujuan untuk nak calek-calek dro ba DPR kon ku kon. Tujuan getanya udip ke rencana tanah jajak ublang ke rotu kon. Tujuan getanya udip adalah kesempatan diberikan oleh Allah sesaat untuk mempersiapkan berbagai macam perbekalan kebutuhan kita di kehidupan selanjutnya. Hidup kita di dunia cuma sesaat. Siapa saja udip getanya hidupnya. Coba kita perhatikan. Paling tren umum katanya umat Muhammad 60 tahun lebih, 65 tahun tak kena juga dik. Katanya umat Muhammad singkat tetap usia. Dalam usia singkatnya, sudahkah kita persiapkan kendaraan kita di akhirat? Dalam usia singkatnya, telahkah kita mempersiapkan pakaian kita agar kita tidak telanjang di akhirat? Kalau kita persiapkan berbagai macam makanan untuk di akhirat, kalau kita persiapkan berbagai macam gendung-gendung yang indah untuk tempat tinggal kita menetap di akhirat, udip idonya kan mampu butuh legetanya kepada kebutuhan dengan berbagai macam kebutuhan. Padahal udip di dunia cuma sesaat, tapi butuh kepada berbagai macam kebutuhan. Lebih-lebih lom udip getanya di akhirat mimutuah abu yang berbahagia. Maka jangan terlalu lalai dengan berbagai macam hayalan. Bek sabe gaduh berandai-andai senantiasa ulun pegah dalam setiap pengajian. Andai mati dalam andai-andai sapu galam tak mampu buat. Bek getanya terikat dengan berbagai macam pengaruh kenikmatan dunia. Bukan artinya kita tidak boleh menikmatinya dunia. Silahkan. Allah tidak melarang kita menikmati dunia. Tapi jangan terpikat dan terikat hati kita dengan kenikmatan tersebut sehingga melupakan diri kita kepada akhirat. Bek sampai menan mimutuah abu yang berbahagia. Bek terikat hati katanya ngendonya sehingga culakat calawa. Ura malam kepot urawa. Perah keringat banting tulang kita mencari harta menumpuk di dunia. Tetapi lupa kita untuk celengan kita di akhirat.
Lupa kita untuk deposito kita di akhirat. Lupa kita untuk perbekalan kita di akhirat. Mi metuah abu yang berbahagia. Menyedum nawa masyarakat belang dua baru tengku. Laginya walah masjid han cocok tengku metuah abu yang berbahagia. Belang ubi raya, gle ubi raya, kude pina, urang putajo pidum, urang pehjo pimandum, dumpa nah ino. Mulai dilekat sampai belang dua. Laginya walah masjid han cocok. Maka cobalah sama-sama katanya sebagai masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi agama Allah. Nyawa adalah tempat mulia. Wakaf katanya ke masjid, nyawa ke nyawa deposito katanya di akhirat kelak. Sabil lentuan peingat harta yang kata kebah, yang kata tempuk nyankan atra katanya nyawa tengku. Supo tengku mutua golom tatepa ke anu tengku. Kadang-kadang awai mati anu ngan katanya hadirin sekalian, yang nya milik katanya yang telah kita pergunakan untuk makan pakaian dan yang kalian katanya sedekah wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya akan menjadi sia-sia belaka. Menyakan jina wakaf Tuhan dan wakaf pajalam ceritanya. Allah tengku untuk kuwasiat ba anak tahu-tahu aku mati. Kadang-kadang mesti biar tu hali. Tawasiat ba anak-anak menyamatelong hartanya kawakah masjid. Bila mana yang tak kebah anak saleh, alhamdulillah menyatakan dia anak salah. Menyatakan kebah anak taat betul menyapurte taat. Ada itu punya ini wakaf-wakafnya. Oleh karena demikian, dalam kesempatan hidup yang singkatnya waktu kemutua, maksimalkanlah mempergunakan usia tersebut dengan memaksimalkan amal ubudiyah gedanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Utama hadirin sekalian, dalam setiap waktu dan kesempatan dimanapun ada pengajian, siapapun yang mengajarnya, apapun bentuk ilmunya, senantiasa getanya ikuti hadirin sekalian, yang mudah-mudahan bumate getanya di dalam menuntut ilmu agama Allah. Insya Allah orang yang mati dalam tuntut ilmu bulat asawa syurga tunggu mutua. Bahkan orang yang tuntut ilmu adalah orang yang sedang berjihad di dalam agama Allah. Orang menjihad muperang dengan kafir untuk menjaga agama daripada kafir. Gedanyo berjihad dengan menuntut ilmu, menjaga agama agar agama itu tidak dikuasai oleh kebodohan. Sama-sama kita berjihad, yang mudah-mudahan udip gedanyo bahagia di dunia, udip gedanyo bahagia di akhirat, beruh gedanyo dalam kategori para ahli syurga, bemati gedanyo dalam husnul khatimah di dalam menuntut ilmu agama Allah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal Alamin.